gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya dulu ya. Abdul Jabbar. Hadisnya. Hadis terbagi menjadi 3. 1 hadis sahih. 2 hasan. 3 kualitas itu apa sih? Kualitas adalah jamin jam ngantuk. Ayo. Kualitas hadis itu ada 3. 1 hadis sahih, 2 hasan, 3 dhaif. Saya ingin berbagi kesempatan. Silakan kalian membuat resum hadis sahih. Silakan hadis sahih. Sahih artinya apa? Sehat. Sehat. Lawannya adalah saqim. Hadis dikatakan sebagai hadis sehat itu harus memenuhi beberapa kriteria. Itu baru kemunculannya setelah Imam Syafi'i memberikan kriteria hadis yang kelasnya sahih apa? Yang pertama adalah yang pertama adalah menurut Imam Syafi'i. Biar nggak ngantuk, ayo. Yang pertama adalah Sampai anak bersambung. ya, diriwayatkan perawi yang dapat dipercaya atau sikoh. Ya, diriwayatkan perawinya itu dapat dipercaya, jujur, baik, mengetahui arti hadis bila terjadi perubahan atau kesalahan dalam pelafatannya, ngerti seperti itu. Terlepas dari tadlis penyembian yang cacat, itu adalah syarat kriteria hadis sahih menurut Imam Syafi'i. Yang kedua adalah rangkaiannya tersambung pada kanjeng Nabi. 2, rangkaiannya itu sanadnya sampai Rasul. Jadi orang pegot ninggili. Ini sanadnya sampai pada Rasul. Lah terus menurut Imam Bukhari Muslim ini sehat menurut Imam Syafi'i loh ya. Nah, menurut Imam Bukhari Muslim, ayo bawahnya itu. Sanadnya bersambung. Ayo yang pertama apa? Rangkaian sanad bersambung. Ya, rangkaian perawinya sanad itu sampai pada perawi terakhir tulis tapi ngono. Jadi an siapa? Itu kalau dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu hampir semuanya hadis sahih dan mutawatir itu. Kalau yang sekolah dunia tahu ya. Nah, terus perawinya harus terdiri dari orang-orang yang sikoh. Sikoh artinya dapat dipercaya. Dalam arti adil dan dobit itu ingat, daya ingatnya itu cerdas, di atasnya mahir. Kalau mahir itu masih juga, kalau dobit itu kuat hafalan sekian ribu namanya. Seperti kelas dobit itu katakan seperti Gus Dur, Gus Gak, kalau sekarang itu ya Gus Gak itu sampai kitab-kitab itu semuanya itu hafal ini. Nah, itu karena memang diberikan oleh Allah karunia yang demikian. Ngapal ke Quran 30 juz supaya ngapal ke Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Saking hebatnya. Sampai tekan tafsir menurut Imam Syafi'i, menurut Imam siapa namanya? Bukhari Muslim atau siapa itu? Atau Iblis, tafsir Iblis, itu semuanya sampai hafal. Terus perawinya harus terdiri dari orang yang sifat adil dan berjuda. Hadisnya terhindar dari ilat. Ilat artinya apa? Cacat. Hadisnya cacat. Cacat bisa muncul karena apa? Ya karena mungkin
yang mendengar itu tidak sepenuhnya mendengar, terus dia ragu-ragu menambahi sendiri. Nah, ini atau bisa jadi lafadznya ada yang dihilangkan, cacat, atau bisa juga syad, janggal. Mamane kok ada hadis dari Kanjeng Nabi lainnya perawinya itu menggunakannya kalimatnya fi'ilnya madi, dia pakai fi'il mudhari sendiri. Nah ini janggal, perlu dipertanyakan keasliannya ini. Terus para perawi yang terdekat sanad itu sezaman. Jadi sezaman itu gini, katakan dalam satu abad itu 100. Mamanya perawi an ini hidupnya masih selisihnya tidak jauh. Mamanya selisihnya paling 10 tahun atau 2 tahun atau berapa. Tidak sampai perawi yang satu dengan perawi berikutnya itu sampai mamanya an ini. Mamanya an siapa? Fulan. An fulan. Ini fulan yang satu dengan fulan yang ini. Setelah ditelusur biografinya itu tidak sezaman. Ini umpamanya hidup di zaman 1400. Nah ini 1500. Terpaut jauh 200 tahun. Orang mungkin. Jadi periwayatannya itu sangat jauh, ini tidak benar. Ya dikatakan sebagai hadis menurut Imam Bukhari Muslim. Nah terus yang dapat dipahami sebagai hadis sahih dirumuskan sebagai berikut. 1, ada berapa itu? Ada 5. 1, hadis yang sahih itu harus gimana? Sanadnya bersambung. Ini secara garis besar. Kalau ini tadi secara menurut Imam Syafi'i dan Imam Bukhari Muslim. Diringkas lagi secara garis besar. 1, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil, sikoh dan seterusnya. Terus iya. Terus 4, tidak syad. Terus tidak ilan. Ini dobit itu cerdas yang tadi saya terangkan. Dobit tidak syad atau syudud. Syad ini. Terus tidak ilat. Satu sanadnya itu bersambung, jelas. An siapa, an Rasulillah, seperti itu. Terus perawinya harus sikoh, dapat dipercaya, orang ngapusi, bersifatnya adil. Ada enggak yang sifatnya seperti itu? Dulu seperti Imam Bukhari mau mengambil suatu hadis, dia itu diberitahu bahwa si A tinggal di kota ini itu meriwayatkan hadis ini. Diparani sama Imam Bukhari. Dilihat orang ini tidak langsung didatangi, dituju sampai sekian mil, didatangi oleh Imam Bukhari tadi, terus didatangi, ternyata tidak langsung menuju orang perawi hadis tersebut. Dilihat dari kejauhan dulu. Dilihat di situ ternyata orang tersebut punya piaraan. Piaraannya itu katakan himar kalau orang-orang gitu kan, atau keledai. Dan keledai itu punya dikasih nama. Namanya siapa gitu lah. Dipanggil. Setelah dipanggil, dia datang. Si pemilik ini, yang seorang perawi ini, biar cepat datang mengambil tempat makannya. Dipanggil biar cepat datang, ternyata datang juga. Kalau dia tadi dipanggil datang, setelah datang apa yang terjadi? Ternyata si perawi yang punya keledai tadi itu tidak memberi makan. Tidak memberi makan kepada keledai tadi yang dipanggil, padahal itu piaraannya dia. Cuma untuk katakan sekarang itu ngeprank, dipanggil aja orang tiga ikan ini, terus ditaruh lagi tempat makannya, dan itu dilihat oleh Imam Bukhari. Dari sekian terus ini yang disebut adil tadi, perlakuannya, karakternya dia terhadap makhluk Allah itu tidak benar.
itu sampai segitunya. Jangankan kepada makhluk yang segitu, apalagi kepada manusia. Cok iso hadisnya jadi ke roh. Nah, ke roh itu bohong. Akhirnya ini tidak diambil, tidak dikelaskan kepada hadis yang sahih. Itu tidak bisa, karena itu perawinya itu bersifat karakternya demikian, bohong kepada makhluk Allah, apalagi bisa saja kepada makhluk Allah yang lain berupa manusia, ya. Terus dobit hafalannya itu banyak, tidak mudah hilang, tidak mudah lekang. Terus syad, terbebas dari kejanggalan. Ini hadis dikatakan sahih. Yang kelima adalah ilat cacat, orang cacatnya sama sekali. Maka hadis ini dikatakan sebagai hadis yang sahih. Ayo baca bersama. Hadis sahih syaratnya secara garis besar 1. 2. 4. Kita lanjut lagi kepada hadis hasan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Moga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.